Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan kita siang hari ini, walaupun diselenggarakan secara virtual. Senang sekali saya, Dea Maratna, pada hari ini berkesempatan hadir bersama Bapak dan Ibu dalam rapat koordinasi penuntasan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Seluruh panitia yang bertugas hari ini telah mengikuti prosedur protokol kesehatan. Oleh karena itu, izinkan saya memandu acara tanpa masker. Saya akan menyapa para tamu undangan serta narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Yang terhormat Mendikbudristek Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi serta Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan Kepala UPT di lingkungan Kemendikbudristek yang dengan semangat mengikuti kegiatan ini melalui Zoom webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara siang hari ini, marilah kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 1 September 2021, vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan baru mencapai 60%, yang seharusnya selesai di bulan Juni 2021. Saat ini, ada sekitar 110.000 satuan pendidikan atau sekitar 39% yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, penuntasan vaksinasi COVID-19 sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik itu sendiri. Melalui rapat koordinasi diharapkan dapat mendorong strategi pelaksanaan COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta mendorong komitmen daerah untuk penuntasan vaksin pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat selesai sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Saya yakin Bapak Ibu sangat bersemangat untuk mengikuti sesi pemaparan dan diskusi kita siang hari ini. Karena pemangku kepentingan sekaligus narasumber yang akan hadir sangat istimewa. Nanti ada juga diskusi yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas terkait berbagi praktik baik bersama dengan para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara Rapat Koordinasi Penuntasan Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan akan dipandu oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek atau yang biasa kami sapa Mas Dirjen Iwan Syahril. Selamat siang Mas Dirjen. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya juga Mbak? Alhamdulillah kami juga sehat. Semoga Mas Dirjen selalu dilimpahkan kesehatan di setiap penugasan ya Mas ya. Amin. Semuanya semoga sehat-sehat. Baik, sudah siap Mas Dirjen? Siap. Ya. Mari kita mulai. Dengan hormat kepada Mas Dirjen, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, perwakilan dari Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan, Pak Maksi Rein Rondonuwu, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bapak Dr. Safrizal, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kemenak, dan UPT Kemendikbud yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kita semua di sini berkumpul seperti yang disampaikan sebelumnya oleh MC bahwa rapat kita kali ini adalah untuk koordinasi penuntasan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden, vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidikan seyogyanya ditargetkan untuk selesai pada Juni 2021. Namun berdasarkan hasil data kita pada saat ini, cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan baru mencapai sekitar 62% untuk dosis pertama. Beragam upaya tentunya telah kita lakukan untuk percepatan vaksinasi dengan adanya dukungan regulasi, lalu kemudian mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sinkronisasi data cakupan vaksinasi, dan sosialisasi yang secara rutin dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun tentunya kita perlu mendorong atau bekerja lebih keras lagi dan bersama-sama untuk mencapai target kita tersebut. Karena itu tujuan kita pada hari ini adalah untuk menyampaikan bahwa cakupan dan urgensi penuntasan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan, lalu untuk mendorong bagaimana strategi pelaksanaan untuk vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidikan, dan untuk menguatkan komitmen kita bersama, baik dari pusat maupun daerah, untuk menuntaskan vaksin untuk pendidik dan tenaga pendidikan untuk sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut. Bersama kita pada hari ini telah hadir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Anwar Makarim, beserta juga Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang nantinya akan memberikan paparan. Dan nanti saya mohon perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen Pak Safrizal, dari Kemenak, Pak Dirjen M. Ali Ramdhani, dan dari Kemenkes, Pak Dirjen Pak Maksi, untuk juga menyampaikan tanggapan dan penguatan beserta perwakilan dari Dinkes dari berbagai daerah nantinya. Saya persilakan untuk pertama kali kepada Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, untuk memulai paparannya. Terima kasih Mas Iwan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan terima kasih Pak Menkes sudah bergabung dengan kita dan semua jajaran. Dan juga saya ingin menyambut para dinas kesehatan dan dinas pendidikan di seluruh daerah Indonesia. Ya, izinkan saya melakukan paparan. Saya akan mencoba sesingkat mungkin untuk menjelaskan konteks daripada pembukaan tatap muka sekolah dan juga proses vaksinasi yang sudah kita observasi. Dengan izin mohon ditayangkan paparan saya. Ya,
Terima kasih. Bisa lanjut? Ya, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui, dan ini bukan suatu berita yang baru, betapa besarnya dampak daripada PJJ kalau ini terus berjalan. Kemungkinan bisa menjadi dampak permanen dan kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita. Baik dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental dan psikis pada anak kita, ya, ini semuanya menjadi resiko yang bisa jadi lebih besar lagi daripada resiko kesehatan kita pada saat ini. Ya, berikut, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Inovasi dan Puslijak, kita mengalami kehilangan pembelajaran sampai dengan 5-6 bulan pembelajaran kehilangan karena PJJ. Dan antara bagi Bank Dunia melakukan analisa yang dengan topik yang sama, mereka menemukan hampir 0,8 sampai 1,3 tahun compounded learning loss, ya, dengan gap antara siswa yang miskin dan kaya itu meningkat 10%. Tingkat putus sekolah kita meningkat 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat menjadi 1,12%. Dan 111.000 anak usia SD sedang tidak sekolah. Dan ini angka yang 5 kali lipat dari jumlah anak putus SD tahun 2019. Ini adalah tren-tren yang akan berdampak sangat panjang kalau kita tidak mengejar ketertinggalannya. Jadi inilah alasan pembelajaran tatap muka itu menjadi prioritas utama, akselerasi tatap muka menjadi terbatas, itu menjadi prioritas utama kita. Berikut. Sesuai SKB 4 Menteri, di mana versi terakhirnya itu adalah tanggal April 2021, ya. Ini yang menyebut peraturan bahwa bagi PTK pada apabila seluruh PTK di satuan pendidikan telah divaksin, maka sekolah tersebut wajib memberikan opsi PTM terbatas, ya. Jadi saya jelaskan ini hanya untuk level 1-3. Bisa berikutnya saya jelaskan SKB-nya. Jadi sekarang di seluruh Indonesia, semua yang PPKM level 1 dan 3 itu diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka tanpa harus divaksinasi. Jadi vaksinasi itu bukan kriteria untuk membuka sekolah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang sudah divaksinasi lengkap guru dan tenaga pendidiknya, sekolah itu wajib melaksanakan tatap muka terbatas, ya. Tapi orang tua yang akhirnya memilih mau anaknya PJJ apa tatap muka terbatas. Jadinya ini harus ditekankan bahwa pemerintah pusat itu tidak pernah mengatur bahwa harus vaksinasi dulu baru boleh tatap muka, itu tidak dalam peraturan kita, malah sebaliknya. Kalau sudah divaksinasi lengkap semua gurunya di sekolahnya dan tenaga pendidiknya, malah wajib melaksanakan tatap muka. Jadi mohon ini dimengerti karena ada banyak mispersepsi. Kami juga tidak sama sekali mengatur berapa hari masuk sekolahnya. Kami tidak mengatur sama sekali berapa jam boleh di dalam sekolah. Peraturan semua itu dibatasi oleh berapa jumlah murid saja di dalam satu ruang kelas. Kalau sekolahnya melakukan berbagai macam sesi per hari, agar semuanya pun offline, misalnya menambah jam mengajar gurunya, itu diperbolehkan. Ya, jadinya mohon dipisahkan mana yang keputusan daerah sama mana yang keputusan pusat. Keputusan pusat sangat simpel, kita punya daftar periksa, ada checklist, semua harus pakai masker, nggak boleh kantin, nggak boleh ekskul, aktivitas berkumpul, dan maksimal kapasitas itu 18 untuk anak SD, SMP, dan SMA, dan misalnya 5 untuk PAUD. Ya, jadi vaksinasi tidak menjadi persyaratan pembelajaran tatap muka terbatas. Alasannya kenapa kita melakukan itu? Karena kita sudah terlalu lama melaksanakan ini. Dan dampak permanennya akan dirasakan untuk bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, kalau kita tidak segera bergerak untuk mengembalikan anak ke tatap muka. Berikut. Pak Presiden mengumumkan pada awal tahun ini bahwa vaksinasi COVID-19 ini wajib segera diberikan untuk seluruh guru dan tenaga pendidikan. Yang penting, Pak Presiden bilang, yang penting akhir Juni itu vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan harus sudah selesai. Nah, ini adalah komitmen Pak Presiden dan arahan Pak Presiden yang sebenarnya belum dipenuhi oleh kami pada saat ini. Ya, berikut. Saat ini
62% daripada tenaga pendidik, jadi semua guru-guru kita dan dosen-dosen kita, hanya 62% yang sudah menerima vaksinasi. Itu pun baru yang satu menerima vaksinasi. Dari semua, hanya 39% yang sudah divaksinasi lengkap, yaitu 2 dosis. Jadinya jauh sekali nih dari target yang sudah diberikan oleh Pak Presiden. Jadi kita ketinggalan cukup besar untuk ini. Ya, tentunya ini ada datanya, persentase vaksinasi PTK Persatuan Pendidikan ya agak ada variatif, dan laju vaksinasi PTK per bulanan ini harus dipercepat karena sebenarnya deadline kita adalah Juli kemarin ya, sebenarnya sudah, tapi sekarang sudah hampir 2-3 bulan terlambat, dan ini adalah beberapa pembagian berdasarkan daerah, mana yang sudah mengerjakan 2 dosis yaitu yang merah yang sudah lengkap, dan berapa persen guru tenaga pendidik yang sudah melakukan 1 dosis, yaitu yang biru. Nah, kita melihat sekali lagi ada banyak sekali variasi antara daerah dari persentase guru mereka. Jadi kita kira-kira ini guru dan dosen tenaga pendidik itu sekitar 5 juta, jadinya yang benar-benar sudah full divaksin hanya 40% dari 5 juta itu. Padahal kita sudah punya suplai vaksin yang cukup. Jadi ini tinggal masalah prioritasi. Berikutnya. Ya. Dan untuk yang remaja, prioritas kedua setelah tenaga pendidik, tentunya yang remaja yang melaksanakan tatap muka sekolah, itu 12-17 tahun yang boleh menerima vaksinasi. Ini walaupun baru mulai ya, jadi kami semua bisa mengerti kenapa ini angkanya masih rendah, hanya 12% yang sudah divaksinasi sekali, tapi 9%, hanya 9% yang sudah divaksinasi 2 dosis atau secara lengkap. Sekali lagi per daerah sangat besar perbedaan dari angka yang sudah divaksinasi. Kita melihat di sini seperti Riau, DKI Jakarta, dan Bali sudah mengerjakan vaksinasi untuk remaja jauh lebih cepat dari daerah-daerah lainnya. Ya, jadinya padahal vaksinnya supply dari sisi supply-nya sudah mencukupi, terutama untuk yang tenaga pendidik. Berikut. Jadi sekedar menekankan bahwa vaksinasi PTK ini menjadi prioritas negara dalam upaya perlindungan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Vaksinasi bukan menjadi kriteria untuk boleh tatap muka, tapi vaksinasi itu secara paralel keputusan dari pemerintah pusat harus diprioritaskan karena tatap muka harus segera berjalan sekarang juga. Gitu. Nah, ini ada mandat untuk prioritas vaksinasi PTK sudah dilakukan melalui surat edaran 4 menteri, ya. Nomor itu, dan juga surat edaran Dirjen P2P Kemenkes ya, dan sasaran vaksin udah sangat jelas dibilang sasaran vaksin mencakup pendidik dan juga tenaga pendidikan, dan vaksinasi diberikan dan prioritaskan bagi pendidik dan tenaga pendidikan ya. Prioritas daripada vaksinasi tersebut di dalam dunia tenaga pendidik yang paling penting itu ya yang terbesar sebenarnya, yaitu tenaga pendidik di PAUD, SD, dan SLB, itu yang populasinya terbesar. Lalu yang kedua adalah SMP, SMA, SMK, baru pendidikan tinggi. Jadi itu yang kita harapkan bahwa para dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan mengerti prioritas daripada vaksinasi ya, sesuai dengan arahan surat edaran 4 menteri dan juga surat edaran dari Dirjen Kemenkes. Berikut. Ya, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenak, dan Kemendagri sudah mengirimkan surat edaran ini untuk pelaksanaan vaksinasi bagi PTK. Jadi ini adalah payung regulasinya untuk memastikan bahwa kita sudah memprioritaskan tenaga pendidik. Ya. Berikut. Ya. Dan juga pemerintah daerah menugaskan dinas pendidikan untuk berkoordinasi dengan kantor Kanwil Kemenak, LPMP, LLDikti, agar dapat membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi vaksinasi PTK tersebut. Jadinya disinilah dinas pendidikan harus juga berperan untuk menyiapkan jadwal dan lokasinya, menginformasikan, mengundang pendidik dan tenaga pendidik, dan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan, dan menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi ini dengan periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan. Jadinya kolaborasi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan menjadi hal yang terpenting di sini untuk memastikan bahwa kita segera menyelesaikan semua vaksinasi, terutama guru, ya, tenaga pendidik. Nah, setelah sudah divaksin 2 dosis, satuan pendidikan kan wajib menyediakan pembelajaran tatap muka, ya, walaupun muridnya yang memilih.
orang tuanya boleh memilih mau di rumah saja PJJ atau melaksanakan tatap muka, tapi bagi yang sudah lengkap divaksin ini wajib menyelenggarakan PTM terbatas. Ya, tentunya dengan memenuhi daftar periksa, ya, orang tua wali yang akhirnya memutuskan, ya, dan kalau ada kasus atau ada kasus COVID, langsung segera menutup sekolahnya secara sementara sampai sudah aman lagi. Ya. Dan tentunya yang level PPKM level 4 ini tidak boleh melaksanakan PTM terbatas sama sekali. Jadi di luar itu boleh dan harus segera kita laksanakan PTM terbatas. Berikut. Ya. Sebenarnya kita sudah melihat sekarang ada berapa jumlah satuan pendidikan kita yang sudah di zona PPKM level 1, 2, 3, ya, itu sudah 95% daripada sekolah kita. 95% dari sekolah kita itu sudah boleh melakukan tatap muka. Ya. Tapi kita lihat di halaman berikutnya, saat ini hanya 40% dari satuan pendidikan di dalam level 1, 2, 3 itu yang menyelenggarakan tatap muka terbatas. Ini merupakan suatu perbedaan yang sangat besar. Di mana kita ada 60% sekolah yang sebenarnya bisa melaksanakan tatap muka, tidak diberikan kesempatan untuk tatap muka. Waktu kita tanya mereka kenapa mereka tidak diberikan kesempatan untuk tatap muka, selalu jawabannya adalah, lihat berikut, halaman berikutnya, mayoritas daripada alasan tersebut, berikut, mayoritas dari survei kita menyebut bahwa alasan terbesar untuk tidak melaksanakan tatap muka terbatas, walaupun masyarakatnya sudah menginginkan, komite sekolah sudah menginginkan, adalah belum diberikan izin oleh Pemda. Jadi disinilah kita harus menjembatani sebagai pemerintah pusat, apa yang sudah menjadi ketentuan pusat, dan juga apa komunikasi yang sedang dilakukan di masing-masing daerah. Jadi kami sangat mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mendorong PTM dan juga mendorong akselerasi vaksinasi, terutama untuk tenaga pendidik secara paralel, karena dampak-dampak negatif yang akan berdampak permanen pada generasi berikut kita. Berikut, penyelenggaraan tatap muka terbatas ini juga sangat variatif, ya, tergantung setiap daerah dan provinsi. Ya, ini kita bisa lihat per provinsi persentase merah itu yang PTM terbatas, dan yang biru itu adalah yang masih PJJ. Jadinya setiap daerah punya, dan ini adalah semua daerah yang sebenarnya sudah level 1 sampai 3, artinya bisa melakukan tatap muka. Jadi ini benar-benar sangat penting. Kami butuh sekali dukungan Pemda untuk segera memperbolehkan dan mengakselerasi sekaligus memonitor protokol kesehatan diterapkan di level 1 dan 3, ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri kita. Dan kami butuh sekali dukungan yang besar dari Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk mengakselerasi vaksinasi PTK yang sudah diberikan arahan Pak Presiden harusnya selesai bulan Juni-Juli. Dan sampai sekarang masih belum selesai. Jadi kita mohon sekali dukungan dan bantuan untuk memastikan bahwa anak-anak kita bisa kembali ke sekolah dengan memaksimalkan keamanan dan kesehatan mereka dengan menjaga protokol dan memaksimalkan vaksinasi, terutama untuk tenaga pendidik. Jadi ini sebenarnya pesan dan arahan yang kami mohon sekali dukungan dari daerah, baik Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan untuk menyelamatkan generasi berikutnya kita yang mengalami berbagai macam permasalahan learning loss yang mungkin akan sangat sulit mengejar ketertinggalannya ke depan kalau tidak dilaksanakan segera. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sama Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan semua jajaran lainnya. Kami harap ini bisa menjadi dorongan untuk kita bergerak lebih cepat untuk mengembalikan anak ke sekolah dan memastikan vaksinasi guru terjadi dengan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas paparannya yang sangat lengkap. Beberapa hal yang menjadi perhatian atau yang bisa kita garis bawahi Bapak Ibu semua adalah bahwa learning loss ini betul-betul dampaknya luar biasa. Yang disampaikan Mas Menteri tadi bisa berdampak permanen. Bahkan sekarang saja kita bisa memprediksi ketertinggalan itu bisa mencapai 1,3 tahun.
Dan untuk siswa dari kelompok yang miskin ini bisa lebih besar ketertinggalannya. Bahkan juga angka putus sekolah juga makin mengkhawatirkan. Karena itu kita perlu dorong PTM terbatas, dan Mas Menteri tadi menegaskan bahwa vaksinasi tidak menjadi persyaratan untuk pembelajaran tatap muka terbatas bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah atau dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan walaupun belum divaksinasi, selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita bisa mendorong terus karena angka yang tadi disampaikan Mas Menteri 95% sebenarnya sekolah sudah bisa tatap muka, namun yang baru melakukan tatap muka baru 40%. Karena itu ini kita perlu bekerja bersama-sama untuk berkoordinasi dan mudah-mudahan kita akan bisa terus mendorong vaksinasi supaya bisa lebih meyakinkan. Karena itu kita lanjut ke paparan berikutnya yang terhormat kepada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin untuk berkenan memberikan paparannya. Silakan Pak Menkes. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Nadiem, serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena saya meetingnya dual screen ya, tapi ini memang udah penting sekali dan saya udah janji dengan Pak Nadiem untuk bisa menyampaikan pesan ke seluruh dinas kesehatan seluruh Indonesia. Yang pertama boleh kami lampikan catnya. Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi, vaksinasi untuk tenaga pendidikan itu prioritasnya sama dengan lansia waktu itu. Jadi dimulai itu sejak bulan Februari. Ya. Dimulai sejak bulan Februari. Nah, memang isunya adalah kalah prioritasnya di daerah dengan pegawai negeri sipil, aparat-aparat lainnya yang ada di daerah. Jadi kalau kita lihat, yang dari target sekitar 2,5 juta kalau tidak salah, 5,5 juta jiwa untuk guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baru DKI Jakarta dan Yogyakarta yang suntik satunya itu mencapai lebih dari 90%. Yang lainnya masih jauh di bawah. Padahal itu tadi prioritasnya mereka ini sama dengan lansia. Jadi begitu masuk tenaga kesehatan, prioritas pertama itu lancar, cepat. Tapi begitu masuk guru dan lansia, ini bocor. Banyak yang diberikan langsung ke tenaga PNS, tenaga yang lainnya, ya, sehingga prioritas ini tidak terkejar. Nah, ini yang menjadi target yang sudah di-update kita share juga ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden minta nanti untuk segera dipercepat. Karena beliau sudah menginginkan agar proses pendidikan tatap muka ini segera mulai. Dan kalau ini tidak divaksinasi, resikonya menjadi lebih tinggi. Jadi saya minta tolong nanti pada Kepala Dinas Kesehatan, saya juga sudah bicara dengan TNI dan Polri, agar prioritasnya itu lansia dan guru yang belum disuntik harus cepat disuntik. Dan data ini nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman di Kemendikbud untuk bisa membantu mendorong, ya, untuk bisa membantu mendorong. Malah nanti saya akan buka datanya per kabupaten dan kota, nanti saya akan kirimkan ke Pak Nadiem, ya, agar bisa juga diturunkan ke bawah, agar semua kepala dinas pendidikan bisa juga mengejar kepala dinas kesehatan, agar bisa mengakselerasi suntikan untuk 5,5 juta jiwa pendidik dan tenaga kependidikan ini. Dan sebenarnya sisanya udah nggak banyak lagi, kita hanya butuh sekitar berapa, tinggal 2 juta dosis lagi untuk dosis 1 dan sekitar 3,4 juta dosis untuk dosis 2. Di halaman selanjutnya. Nah, salah satu yang penting memang adalah yang saya kasih kotak merah. Target sasaran, begitu kita kasih vaksinnya, kita serah terimakan ke daerah, peranan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah sangat penting untuk memastikan disiplin dari penentuan target sasarannya. Dan kita banyak meleset untuk lansia dan guru. Padahal kembali lagi, lansia dan guru itu prioritasnya di atas petugas publik sebenarnya. Tinggi mereka.
Halaman selanjutnya. Oleh karena itu, saya titip ke seluruh kepala dinas kesehatan, dan saya juga titip kepala dinas pendidikan untuk bantu mengingatkan kepala dinas kesehatan, dan saya juga sudah berbicara juga dengan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri untuk memastikan kita mencapai target vaksinasi yang 5,5 juta untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ada catatan juga beberapa tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sama seperti rakyat Indonesia yang lain, itu mendapat hoax terlalu banyak mengenai vaksin ini. Dan untuk ini saya minta tolong kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Bahwa semua vaksin ini manfaatnya sama dan aman. Ya. Harusnya para pendidik dan tenaga pendidikan kan orang-orang yang baik gitu ya, taraf intelektualitasnya, mereka harusnya bisa dengan mudah melihat mana yang berita yang benar, mana yang berita yang tidak benar. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada kekhawatiran. Mulai dari presiden, semua menteri, Mas Nadiem sendiri udah divaksinasi. Jadi nggak usah ada kekhawatiran bahwa vaksin ini mengakibatkan ini, nanti begini, ini udah dipakai di miliaran orang di seluruh dunia. Nah, mungkin yang ketiga yang perlu juga nanti saya usulkan, nanti kami akan mendedikasikan satu eselon 1 untuk bisa mendampingi Kemendikbud, memastikan bahwa eksekusi dari progres vaksinasi ini bisa cepat ke pendidik dan tenaga kependidikan. Harusnya tidak banyak lagi, vaksin kita juga melimpah, dan perlu sekali agar kita bisa mempercepat vaksinasi ke para pendidik dan tenaga kependidikan ini agar pendidikan tatap mukanya bisa berjalan dengan aman dan segera. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu di Dinas Kesehatan untuk memastikan agar target vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan 100%, at least suntik pertamanya kita bisa kerja kalau bisa paling lambat bulan September ini. Ya, kemudian suntik keduanya nanti tinggal mengikuti jadwal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Menkes atas paparannya dan penguatan-penguatannya. Beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari paparan Pak Menkes adalah pertama, bahwa vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan ini prioritasnya sama dengan lansia yang dimulai di bulan Februari, dan bahkan Pak Menkes juga menyampaikan prioritasnya di atas petugas publik seharusnya. Dan Pak Menkes juga menyampaikan bahwa Presiden minta dipercepat agar proses pembelajaran tatap muka bisa segera kita mulai, karena tadi risikonya kalau tidak, seperti yang Mas Menteri sampaikan, itu bisa sangat tinggi sekali. Dan pentingnya peranan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk penetapan target. Hoax ini tadi juga disampaikan oleh Pak Menkes supaya kita bisa menangani ini, kita sosialisasi kepada pendidik dan tenaga pendidikan agar tidak mudah untuk percaya dengan hoax dan tidak usah khawatir untuk vaksin. Ini diharapkan dari Dinas Pendidikan juga bisa melakukan sosialisasi, dan stok vaksin sebenarnya mencukupi. Bahkan tadi Pak Menkes bilang melimpah, jadi ini tinggal kita untuk berkoordinasi untuk melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin. Kita langsung ke, ini mungkin ada beberapa daerah dulu sebelum nanti saya meminta kepada para dirjen ini dari Kemenkes, Kemenak, dan Kemendagri. Mungkin ada yang berbagi praktek baik dulu nih, bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikannya. Ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, Pak Menkes, Pak Budi, Pak Dirjen, Bapak dan Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu yang saya hormati. Izinkan saya Diding Wahyudin mewakili Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan praktek baik bagaimana tentang vaksinasi di DKI Jakarta. Izin saya share screen, Pak. Ya, silakan Pak. Itu 2 poin ya Pak, singkat aja langsung. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk praktek baik di DKI Jakarta, sama yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
yaitu mulai dari sosialisasi secara masif, ya, dari mulai tingkat provinsi, tingkat kota madya, sampai ke tingkat sekolahan, baik oleh guru, oleh tenaga pendidik, oleh kewilayahan maupun lurah, camat, semua ikut terjun Pak secara masif, dilakukan dengan kolaborasi. Kita melakukan secara kolaborasi ke seluruh wilayah. Ini Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Kita bergandengan tangan terus dengan kewilayahan juga, mulai dari wali kota, camat, lurah, satgas COVID, dishub, berbagai CSR, organisasi alumni dan lain-lain kita rangkul semua. Alhamdulillah untuk vaksin peserta didik tenaga pendidik ini kurang lebih di 60 sentral vaksin yang sudah bergerak di DKI Jakarta, dan insya Allah kita bergerak terus dan evaluasi terus setiap harinya, dan juga bukan hanya pendidik, tetapi kita juga di peserta didik juga sama digerakkan secara masif. Nah, ini juga data cut-off vaksin per 10 September 2021, pegawai yang sudah divaksin ada 90%, pegawai yang belum divaksin 10%, guru disdik yang sudah divaksin yaitu 92%, guru disdik yang belum divaksin 8%, guru depak yang sudah vaksin 89%, guru depak yang belum vaksin 9%, siswa usia 12 sampai 17 yang sudah vaksin 96%, siswa usia 12 sampai 17 yang belum vaksin 4%. Ini rincian-rincian sampai cut off per 10 September. Barangkali ini semua karena kita adalah adanya kerjasama yang dengan berbagai lapisan. Nah, ini yang barangkali kita dorong terus, dan insya Allah mudah-mudahan DKI akan mencapai target sesuai dengan yang kita harapkan. Namun demikian, dari yang belum divaksin, Bapak dan Ibu, kita telusuri misalnya vaksin, kenapa ada 10% yang belum, ternyata ada di antara calon tersebut ada yang komorbid, ada yang punya riwayat penyakit dan lain sebagainya. Itu urean-ureannya yang kita kejar sambil menunggu penjadwalan berikutnya. Demikian laporan singkat praktek baik dari Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, ini juga bukan praktek baik vaksinasi ya, praktek baik presentasinya juga pas nih waktunya. Jadi terima kasih. Siapa? Baik Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak. Dan saya juga sangat ini ya, kata kuncinya tadi yang digarisbawahi oleh Pak Didin, yaitu pertama sosialisasi masif, tapi sepertinya resep rahasianya adalah kolaborasi ya Pak, kolaborasi bersama-sama dengan berbagai pihak, bahkan tadi sampai organisasi alumni juga dilibatkan gitu ya Pak, sehingga kemudian ini gerakan gotong royong, tidak bisa sendirian sosialisasi, dan juga tadi dicek datanya mana yang belum vaksin, ternyata memang ada komorbid dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Didin. Kita lanjut ke perwakilan dari Dinas Kesehatan. Ini kali ini dari Provinsi Bali. Apakah Pak Wayan ya yang akan mewakili? Silakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Yang kami hormati Pak Menteri Pendidikan, Pak Menteri Kesehatan, serta Pak Dirjen Lingkungan dan Menteri Kesehatan, izin kami permaklumkan bahwa Pak Kadis tadi sudah mau hadir, karena ada panggilan dari Pak Gubernur. Saya ditugaskan untuk menyampaikan testimoni pada sore hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan artinya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Barangkali tadi Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan secara tuntas capaian vaksinasi yang kita sudah capai di seluruh Indonesia. Tetapi kami yang di Provinsi Bali memang ada perbedaan data barangkali Pak Menteri yang harus kita sinkronkan. Kebetulan tadi baru saja kami sudah rapat dengan Pemda, khususnya dari kepolisian, beserta TNI, untuk melakukan percepatan vaksinasi yang kita lakukan dan pemadanan data yang ada di Provinsi Bali. Izin barangkali saya share sedikit saja. Nah, izin barangkali kami sebutkan bahwa
memang ada terjadi perbedaan data barangkali di kami dengan yang kami miliki serta di Kemenkes, tetapi menurut saya itu tidak menjadi masalah bagi kami karena walaupun data kami lebih kecil dari Kemenkes, tetapi kami berusaha tetap bekerja secara maksimal. Karena pada ini data yang kami dapatkan adalah kemarin 2.996.006 itu adalah berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Bali yaitu 4,2 juta, kami kalikan 70% sehingga mendapatkan angka ini. Tetapi dari Kemenkes mengeluarkan data yang terbaru 3405, nah ini yang akan kita pakai mulai hari ini. Sehingga cakupan kami yang kemarin kita sebutkan sudah mencapai 108% untuk di Bali, jadi akan berubah menjadi 95%. Nah ini yang akan kita kejar dan memicu kita bagaimana upaya kita agar herd immunity di Provinsi Bali bisa tercapai. Karena syukur di Bali untuk antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi begitu tinggi, sehingga kami tidak menemukan kendala yang berarti di dalam pelaksanaan vaksinasi. Karena kami menyadari sepenuhnya juga bahwa Bali itu sangat terpuruk dengan pandemi COVID ini, sehingga mau tidak mau karena hampir 70% masyarakat itu adalah bekerja di pariwisata, sehingga beliau-beliau itu dan mereka-mereka itu memahami sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Nah, khusus untuk kelompok remaja yang berumur 12 sampai 17 tahun itu bahwa data kami sudah mencapai 96%. Sedangkan untuk pendidik dan tenaga pendidikan itu, nah tadi Pak Menteri barangkali menyebutkan 70%. Nah ini menurut saya data kita itu sebenarnya adalah sudah sangat tinggi kita dapatkan. Nah kami juga sudah berkolaborasi sebenarnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan penyasaran-penyasaran di mana kira-kira yang belum kita vaksin. Nah ternyata dari teman-teman Dinas Pendidikan juga sedang berusaha sekarang untuk mencari, karena ada beberapa kemarin yang kita vaksin itu tidak bisa mendapatkan vaksin karena ada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama adalah karena penyintas, yang kedua karena ada penyakit penyertanya. Nah sekarang akan kita cari seandainya nanti Bali akan melakukan PTM pendidikan tatap muka, tentu akan dilakukan vaksinasi tentu berdasarkan rekomendasi dari dokter apabila nanti akan dilakukan pendidikan. Nah kami merasakan sekali, khususnya kami di Bali, kalau tadi dari DKI menyebutkan sudah melakukan kolaborasi, nah kami itu sudah melakukan sinergi yang sangat bagus sekali antara TNI, Polri, dan kami di Pemda dalam melakukan pelaksanaan vaksinasi ini. Ya kami setiap minggu dilakukan ANEP dengan kepolisian, tadi juga termasuk sudah salah satu kami lakukan analisis dan evaluasi. Kita akan mengejar, karena sasaran kami yang paling banyak, yang paling rendah itu adalah sebenarnya di lansia. Nah ini yang akan kita kejar ke depannya. Ya, apakah beberapa strategi kita lakukan, barangkali kita akan door to door dan juga akan membuka gerai-gerai yang ada di beberapa tempat-tempat strategis. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena untuk Bali saya pikir vaksin kita masih diberikan cukup oleh Pak Menteri beserta Pak Dirjen P2P sehingga tidak ada kendala di dalam pelaksanaan vaksin ini. Yang jelas kita khususnya kemarin anak-anak sekolah kita memang berbagi. Kami di provinsi juga kebetulan ada tim yang berjumlah hampir 30 tim, itu berjumlah sekitar 200 orang. Nah, tujuan kami membuat tim di provinsi adalah membackup dari teman-teman kabupaten dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi. Nah, kemarin kita khususnya dalam rangka percepatan vaksinasi di Provinsi Bali, khususnya untuk anak-anak umur 12-17 tahun, kami berbagi dengan teman-teman kabupaten kota, kami mengambil SMA-nya, dan teman-teman kabupaten kota mengambil adalah SMP beserta SMA yang ada, yang sekolah-sekolahnya tidak terlalu banyak. Sehingga kami kemarin
fokus membantu teman-teman di Kabupaten Badung dan SMA untuk backup vaksinasi untuk anak-anak sekolah umur 12 sampai 17 tahun. Sehingga capaian-capaian yang kita lakukan itu adalah lumayan bagus, tetapi kami di Bali belum lama, tentu perlu upaya-upaya yang harus dilakukan lebih masif ke depannya. Barangkali itu saja, barangkali sekilas Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan atas kekurangan yang kami sampaikan tadi. Kami mohon maaf dan kembali dengan hormat nanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan atas penyampaiannya tentang bagaimana Bali melaksanakan vaksinasi khususnya untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau mungkin tadi banyak tema yang sama, ada kolaborasi, ada sinergi. Menurut saya ada satu poin yang bagus yang disampaikan oleh Pak Wayan adalah dari Dinas Provinsi itu melakukan juga backup untuk kabupaten kota sehingga itu juga lebih terakselerasi dengan lebih baik. Terima kasih Pak Wayan. Nah, kita lanjut ke perwakilan dari ini dari perwakilan ya kantor wilayah Kementerian Agama. Ini Pak Muntolib ya. Silakan Pak Muntolib dari daerah Istimewa Yogyakarta. Ya Pak. 5 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, yang kami hormati Bapak Budi Gunawan selaku Menteri Kesehatan, dan Bapak dan Ibu Pak Dirjen, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberi kesempatan, dan kami yang akan menyampaikan secara langsung karena Pak Kepala Kantor Wilayah sedang ada acara. Kami selaku pengampu di bidang pendidikan madrasah, dan sebelumnya mohon share screen dulu Pak Dirjen untuk terima kasih Pak Dirjen. Jadi di Yogyakarta saya kira juga ada beberapa hal langkah-langkah yang dilakukan sampai hari ini di bidang pendidikan madrasah. Itu di Kementerian Agama, itu di pendidikan madrasah, itu kami karena di bidang pendidikan madrasah daerah istimewa Yogyakarta itu ada 2 skema, karena ada siswa atau guru tenaga pendidik yang ada di pesantren, kemudian ada yang di masyarakat umum. Nah, data yang sampai hari ini kami dari data siswa madrasah, MTS maupun aliyah, itu yang jumlahnya sekitar 49.906, ini yang divaksin baru 18.800 atau sekitar 37%. Kemudian yang belum itu sekitar 63%. Ini yang siswa madrasah. Kemudian data guru kami itu ada sekitar 7.008. Kemudian yang sudah vaksin ini 6.048 tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, atau sekitar 86,3%. Kalau tadi disampaikan bahwa Yogyakarta itu sampai 97, kami ini baru 86%. Insya Allah, jadi langkah yang dilakukan di Kementerian Agama, kita selalu berkoordinasi dengan TNI Polri, itu kemudian dengan relawan. Jadi kemarin banyak ACT atau relawan-relawan dari
ACT itu banyak yang membantu pada kesempatan di vaksinasi di madrasah, di aliyah maupun di MTS. Kemudian yang di pondok pesantren itu kebanyakan yang dari BINDA, ya, jadi BIN. Nanti kalau yang di pondok pesantren karena santri atau siswa madrasah itu kan juga banyak yang di pesantren. Ada sekitar 38% itu ada di pesantren dengan sistem jaga kiai dan jaga santri. Ini vaksinasinya. Dan kolaborasinya itu dengan puskesmas setempat yang membawai di lokasi madrasah maupun di pesantren, kemudian dengan TNI, Polri, dan semua stakeholder atau yang terkait yang dikerjasamakan oleh pihak dari puskesmas. Jadi sampai hari ini insya Allah nanti kami juga menunggu kebijakan selanjutnya karena siswa madrasah kami yang di pesantren insya Allah itu sudah full untuk masuk pembelajaran mulai dari Juli kemarin. Jadi dengan menerapkan dalam pesantren itu tetap kita menerapkan prokes yang ketat. Jadi kalau setiap madrasah, insya Allah, alhamdulillah itu kalau di pesantren itu didinamisasi untuk PTM pembelajaran terbatas itu 1 minggu itu 3 kali untuk madrasahnya pendidikan formalnya. Kemudian untuk diniyahnya itu setiap hari masuk. Ini yang di pesantren, kemudian yang di beberapa madrasah, ini yang di beberapa madrasah memang kami di daerah istimewa Yogyakarta memang belum melakukan PTM sama sekali, tapi insya Allah nanti setelah kami semuanya itu guru-guru kami ini dalam rangka penyiapan untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran terbatas di madrasah. Demikian Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan dan insya Allah nanti kami terus akan mengejar target dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak terkait termasuk TNI, kemudian Polri, Dinas Kesehatan di Puskesmas maupun pihak-pihak terkait yang bisa kita kerjasamakan secara kolaboratif dan insya Allah akan membawa kemanfaatan bagi anak didik kami dan guru serta tenaga pendidikan di Madrasah Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terekam dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muntolib atas penguatannya. Sekali lagi tema yang sangat umum dan sangat kuat adalah kolaborasi ya Pak. Ini ada relawan dari berbagai pihak, dari kalangan pesantren, TNI, Polri, pemerintah daerah, semuanya saling berkolaborasi. Dan mudah-mudahan juga di madrasah nanti juga bisa PTM-nya kita mulai ya Pak, yang di Yogyakarta tadi, PTM terbatas. Terima kasih Pak Muntolib. Salam buat Pak Kakanwil. Saya akan langsung, mungkin dari Mas Menteri ada tanggapan terlebih dahulu sebelum kita ke kementerian yang lain. Ya, terima kasih Mas Iwan. Saya cuma ingin mengapresiasi berbagai macam tindakan dan pelaksanaan yang sudah sangat baik yang kami lihat di berbagai macam daerah. Jadi saya ingin mengapresiasi para pemerintah daerah, para kepala dinas pendidikan dan kepala dinas kesehatan untuk semua upaya yang sudah dilaksanakan. Kami sangat meminta bahwa kita bergerak dari ini lebih cepat lagi untuk mengembalikan anak kepada sekolah, ya. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak baru. Sebelum Delta varian sudah 30% sekolah kita sudah melaksanakan tatap muka, dan terutama untuk anak-anak yang sulit melaksanakan PJJ, saya selalu bilang bahwa di daerah-daerah di mana internet sangat sulit dicapai, sebaiknya itu diprioritasi. Bagi teman-teman dinas pendidikan, mohon diketahui juga dan pasti sudah dapat banyak keluhan, sektor pendidikan swasta kita sudah hampir sekarat sekarang. Jadi kalau anak-anak tidak kembali ke sekolah, kita akan melihat suatu dampak chain effect, sekolah-sekolah swasta kita bisa gulung tikar secara massal. Ini merupakan suatu dampak
dampak PTM bukan hanya kepada pembelajaran, tapi juga terhadap ekonomi sektor pendidikan dan ekonomi lingkungan sekolah. Jadi ini merupakan suatu hal yang mohon diperhatikan dan sektor-sektor swasta terutama agar bisa juga mendapat konsiderasi untuk bisa segera melaksanakan tatap muka terbatas. Dan harapan saya adalah kita bisa mengejar, walau jumlahnya tidak terlalu besar sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga pendidik dengan jumlah vaksin yang sudah ada. Tinggal komitmen saja dari berbagai macam instansi di daerah untuk memprioritaskan dan menuntaskan vaksinasi tenaga pendidik secepat mungkin. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Menteri atas penguatan dan juga penekanan kepada poin-poin yang penting, terutama mengingatkan kembali kita pada dampak jika kita tidak segera untuk mengupayakan PTM yang terbatas dengan protokol kesehatan. Baik, selanjutnya mungkin saya mohon kepada Dr. Maksi dari Dirjen P2P Kemenkes. Silakan, Dokter. Terima kasih yang kami hormati Pak Mas Menteri Pendidikan, juga Pak Menteri Kesehatan, ya, juga para dirjen dan semua peserta yang hadir. Jadi saya ingin tinggal penegasan, tambahkan juga apa yang disampaikan oleh baik Mas Menteri maupun Pak Menkes, bahwa memang vaksinasi para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan ini peluangnya sudah dimulai sejak Februari. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes, kenapa kalah ya? Kalah dengan sasaran publik lainnya. Kami juga berupaya sering rapat dengan para dirjen dan sekjen Kemendikbud untuk mengevaluasi, dan ini sering juga kita bicarakan. Kalau saya melihat ya di implementasi di lapangan, mungkin di kota-kota besar, ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten, itu jalan bagus untuk vaksinasi tenaga pendidikan dan kependidikan. Tetapi di kecamatan ini yang saya kira perlu kita pikirkan bagaimana memobilisasi tenaga-tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di kecamatan. Ya, saya kira yang paling penting mungkin bagaimana secara struktural ya dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kesehatan itu berkolaborasi itu sampai di kan ada apa ini kepala cabang dinas atau apa di kecamatan berkolaborasi dengan di puskesmas untuk melakukan sentra vaksinasi misalnya di sekolah. Ini kesempatan PTM juga kalau bisa itu diawali juga dengan kegiatan vaksinasi di sekolah, di samping mungkin murid 12 sampai 17 tahun yang masih kurang juga, tapi para tenaga pendidik dan kependidikan yang belum divaksin dilakukan vaksinasi. Saya hari ini juga sudah tanda tangan sesuai dengan surat Pak Ibu Sekjen Kemendikbud untuk minta dukungan bersama tentu dengan Dirjen di Kemendagri untuk mendukung. Sudah lengkap sekali data-data dari Bu Sekjen Kemendikbud, data-data per kabupaten kota untuk kita segerakan untuk implementasikan ke bawah seperti saya kira gerakan di DKI. Mereka betul-betul melibatkan sampai dengan camat, itu sangat efektif itu. Ya, camat kalau ini dilakukan juga di daerah lain melibatkan camat, koordinasi tenaga kepala cabang dinas yang ada di kecamatan untuk dikbud di daerah dengan kepala puskesmas. Ya, saya yakin ini akan lebih cepat implementasinya, di samping bantuan Kapolsek dan Ramil karena TNI Polri sangat membantu sekali. Mungkin itu dari Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Maksi atas penguatan-penguatannya. Tadi Pak Dirjen juga sudah menguatkan pesan dari Pak Menkes bahwa prioritas kepada pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya lebih tinggi dari pejabat publik. Ini mungkin nanti perlu kita terus perkuat, terutama koordinasi yang Pak Dirjen sampaikan ini lemahnya di tingkat kecamatan ya Pak, yang mungkin jadi catatan
Sehingga salah satu usulan spesifik atau rekomendasi yang didorong oleh Pak Dirjen adalah koordinasi pada level kecamatan, terutama dengan kepala cabang dinas, dengan bekerja sama dengan kepala puskesmas. Bahkan tadi ada usul yang sangat spesifik sekali, kalau bisa kegiatan PTM sekolah itu diawali dengan vaksinasi, sehingga kemudian bisa langsung menyasar kepada pendidik dan tenaga pendidikan maupun anak-anak remaja. Dan dukungan dari Kapolsek, TNI Polri, dan anggota masyarakat yang lain juga sangat diperlukan supaya kita bisa mencapai target yang seharusnya sudah kita capai. Terima kasih Pak Dirjen. Saya lanjut mungkin kepada yang terhormat ke Dirjen Pendidikan Agama Islam, atau mungkin ini diwakili oleh sahabat saya ini sepertinya, Pak Zain, Direktur GTK Madrasah. Pak Zain, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dirjen. Ya, silakan Pak. Mohon izin Pak, ini lagi azan di kampung saya. Oh, oke. Tapi tidak apa-apa. Mohon izin Pak Menteri Mas Nadiem Makarim, terima kasih. Pak Menteri Kesehatan, kemudian Pak Direktur Jenderal Iwan Sari, terima kasih. Pak Direktur Jenderal P2P Kesehatan, Pak Maksi. Izin menyampaikan progres vaksinasi tenaga pendidikan di Kementerian Agama. Jumlah kita ada 946.457 guru dan tenaga pendidikan se-Indonesia. Nah, dari jumlah itu hampir 1 juta Pak Menteri, masih ada 50,56% yang belum divaksinasi. Nah, jadi sekitar 478.539 tenaga kependidikan. Jadi ini jumlahnya masih banyak. Yang sudah selesai vaksinasi adalah 49%, 81,81%. Itu datanya. Kemudian ini dari guru, dari total 777.000 guru kita yang sudah selesai itu baru 372.186 guru. Dosen dari 114.798 orang. Ini yang belum itu 21.963. Itulah data-data dari MS kami di Kementerian Agama. Jadi mohon izin saya ulangi lagi, masih ada 50,56% yang belum divaksinasi. Jadi saya pikir ini sinergitas, kemudian kerjasama yang sangat baik dengan Kemenkes. Terima kasih Kemendikbud. Mohon izin Pak Menteri, ini saya dengan Pak Dirjen GTK Pak Iwan. Luar biasa, bukan hanya soal vaksinasi kita bersinergi, tapi juga masalah PPG. Dan alhamdulillah juga berjalan lancar. Dan memang selama ini ormas-ormas keagamaan juga seperti NU, Muhammadiyah, dan bahkan juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersinergi juga dengan kita, Pemda, saya pikir Kemenkes, Kemendikbud, dan semuanya. Kami juga seperti hanya tadi dengan Kemendikbud, sudah ada juga PTM, ya terutama santri-santri, ya, pondok-pondok pesantren sudah melaksanakan tatap muka secara terbatas di wilayah tertentu, tentu dengan prokes kesehatan yang sangat ketat. Saya pikir itu ini, dan mudah-mudahan saja dalam waktu terus-menerus seperti arahan Pak Nadiem Makarim tadi, pentingnya komitmen kita bersama, dan kami mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan terus memantau dan bersinergi dengan semua pihak yang lainnya, dan tentu Kakanwil dan semua kasih-kasih guru bergerak secara nasional. Saya pikir itu Pak Menteri, Pak Dirjen, semuanya terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zain, salam sehat dan semoga terus semangat ya Pak. Terima kasih atas paparannya, penyampaian informasi, dan ternyata masih 50% ya Pak, 50,56% dari PTK di Kemenak yang masih belum divaksinasi. Ini tentunya harus kita juga akselerasi. Terima kasih Pak Zain. Siap, Pak. Kita lanjut kepada Pak Dirjen Bina Atwil Kemendagri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
Pak Edi, apakah ada di forum? Ada Bapak. Ya. Siap Bapak. Ya. Silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, yang kami hormati Pak Maksi, PLT Dirjen P2P, serta Bapak Iwan Sahril, Dirjen GTK, dan Bapak Ibu, para hadirin lain yang ikut pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak Iwan, dengan hormat saya sampaikan dulu permohonan maaf dari Pak Safrijal, Pak Dirjen Bina Adwil, karena semestinya beliau dari kemarin sudah mengatakan siap Pak, namun tadi pagi mendapatkan perintah dan beliau ke Kalimantan Selatan dengan pesawat jam 12:30 tadi Bapak. Jadi sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Ada beberapa catatan yang beliau arahkan kepada kami untuk disampaikan kepada forum ini, yang mana pertama, Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung percepatan program vaksinasi untuk para guru dan tenaga pendidik, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan secepatnya, terutama pada daerah yang level 3, level 2, maupun kalau nanti ada level 1, Bapak. Yang kedua, sebagai bentuk dukungan ini, insya Allah kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan Zoom dengan Sekda, serta melibatkan juga para camat, lurah, dan kepala desa, karena ini biasa kami lakukan pada saat menjelang berakhirnya PPKM, Pak. Dan ini kami lakukan ANEF, insya Allah nanti bagian dari ANEF pelaksanaan PPKM itu akan kami sampaikan hal-hal yang mana daerah agar mendorong kepala daerah dalam upaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk guru atau tenaga pendidik ini, Bapak. Ini sangat menjadi concern kami, apalagi dari Bapak Menteri Kesehatan sendiri maupun Pak Maksi tadi sudah menjamin bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan vaksinasi dan lainnya. Kami mendorong dari faktor Pemdanya untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dalam rangka mempercepat upaya vaksinasi untuk guru. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Insya Allah setelah Pak Dirjen kembali, kalau nggak salah saya beliau itu hari Kamis besok sore sudah kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan hari Jumat kami sudah bisa melakukan pertemuan dengan para kepala daerah serta camat maupun lurah untuk mengabarkan dan mendorong kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih banyak. Saya juga mohon sampaikan juga salam hormat saya kepada Pak Dirjen Safrizal. Ini luar biasa kemarin dukungan buat kita, juga Pak Bukti, Pak Dirjen P2P untuk seleksi guru ASN P3K. Alhamdulillah ini vaksinasi dan juga rapid antigennya berjalan dengan baik dan lancar secara umum, dan itu sangat membantu Pak dari surat edaran maupun juga dari Pak Tito sendiri dan juga dari sosialisasi yang kita lakukan bersama-sama kemarin. Jadi, terima kasih dan mohon sampaikan salam saya. Siap Bapak. Terima kasih Pak Dirjen semuanya, Pak Maksi dan Pak Edi dan juga Pak Zain beserta para perwakilan dinas dari pendidikan provinsi seluruh Indonesia, kabupaten kota, dinas kesehatan dan Kanwil Kemenak dari seluruh daerah Pemda di Indonesia. Saya rasa banyak sekali hal-hal yang sudah menjadi catatan yang terpenting dari pertemuan kita kali ini, bahwa
tentunya kita telah berupaya dengan sangat luar biasa dengan kondisi pandemi, kita banyak sekali keterbatasan, namun alhamdulillah banyak progres yang sudah kita capai. Namun dalam hal ini khususnya untuk vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan, kita perlu untuk lebih merapatkan barisan, lebih mendorong dan merekomendasikan bagaimana vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan ini bisa lebih terakselerasi karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tadi, bahaya dari learning loss ini bisa sangat luar biasa dan mapan. Tadi dihitung sampai 1,3 tahun kehilangan pembelajarannya dan bisa lebih besar lagi tentunya jika kondisinya tidak semakin baik. Dan terutama yang terkena dampak terbesar adalah daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang paling rentan. Karena itu Mendikbudristek tadi juga menyampaikan justru untuk daerah-daerah yang sulit internet itu harus lebih diprioritaskan untuk bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka terbatas. Juga sektor swasta yang terkena dampak dan pada prinsipnya vaksinasi dari segi stok kita memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga ini tinggal kita berkoordinasi untuk bisa menyelesaikan dan penetapan target secara clear di tingkat pelaksanaan di lapangan juga harus memastikan bahwa pendidik dan tenaga pendidikan memiliki prioritas yang lebih tinggi bahkan dari pejabat publik karena ini setara dengan prioritas untuk lansia. Mudah-mudahan kita bisa mengawal ini dan insya Allah dengan kerjasama kita semua kita bergotong royong dengan Bapak Ibu semua baik dari pusat maupun dari daerah. Kita kawal ini dan kita menjadikan ini sebagai target kita bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Bapak Direktur Pendidikan Madrasah, Bapak Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini di forum ini, semoga kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Orang sabar banyak pahala, kalau malu mukanya merah. Panjang lebar sudah kita berbicara, mudah-mudahan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Dirjen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek, Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, dan para narasumber yang telah berbagi taktik baik. Serta Mas Dirjen Iwan Syahril yang telah memandu sesi pemaparan dan diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Bapak Ibu, kami sangat berharap apa yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini dapat diterima dengan baik, sehingga penuntasan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat segera tercapai. Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi akan ada penyampaian dashboard pemantauan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Namun sebelum itu, mari kita simak bersama video berikut ini. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak jauhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo.
Baik, mari kita terapkan kebiasaan baru dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang telah saya janjikan tadi, mari kita simak bersama penyampaian dashboard pemantauan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Mas Jamjam Muzaki dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Selamat siang Mas Jamjam. Selamat siang semuanya. Baik. Sehat Mas Jamjam ya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja kalau gitu kepada Mas Jamjam, kami silakan. Ya, terima kasih disampaikan. Alhamdulillah tadi telah dipaparkan dari Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun Menteri Kesehatan, kemudian juga praktek baik dari beberapa daerah ya, dari Jakarta, Jogja, kemudian Bali, dan penguatan-penguatan yang disampaikan Pak Dirjen Maksi, kemudian juga Pak Zen maupun Pak Edi, pentingnya untuk penuntasan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin di sini saya ingin coba menjelaskan konteks data yang tadi dipaparkan agar kita memiliki kesamaan pemahaman tentang data cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin izinkan saya share screen. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, kesiapan belajar pada masa kebiasaan baru, kemudian juga pembelajaran tatap muka terbatas, kami pantau melalui dashboard proses pembelajaran PTM terbatas dan kesiapan belajar pada web berikut gitu ya. Bapak Ibu sudah sangat familiar sejak awal tahun, sejak tahun 2020 ya, kemungkinan awal tahun ajaran baru 2020-2021, kami sudah kembangkan web kesiapan belajar ini. Nah, data-data tersebut kami peroleh langsung dari Satuan Pendidikan. Kami mengharap agar datanya tetap update apapun perubahan kondisi yang dilakukan di daerah, baik dari sisi pembelajaran tatap muka, kesiapan pembelajaran, maupun proses vaksinasi bisa dilaporkan ke pusat supaya kami mendapatkan gambaran yang utuh, dapat umpan balik yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu terkait dengan PTM terbatas. Nah, terkait dengan vaksinasi, kenapa muncul data-data tadi ada yang persentase 62% secara nasional, itu merupakan gabungan analisa data yang kami pantau dari pertama proses pemadanan NIK PTK yang ada di Dapodik dan EMIS dengan data hasil vaksinasi. Kami kerjasama dengan Pusdatin Kemenkes dan KPCPEN. Gitu. Nah, kemudian kami padukan juga dengan data-data di satu datanya vaksinasi KPCPEN. Jadi kalau di Dapodik dan EMIS kan memang yang aktif ya, PTK aktif yang terdaftar itu dipadankan NIK-nya, NIK yang sudah valid ya berdasarkan hasil sinkronisasi dengan Dukcapil Kemendagri. Nah, yang pencatatan di KPCPEN itu tentunya bisa jadi ada yang di luar data yang ada di Dapodik dan EMIS, misalkan untuk penjaga sekolah, satpam ataupun tenaga kependidikan lain yang belum terdaftar Dapodik ini, ketika pencatatan masuk di pendidik itu juga sudah kami rekap gitu ya. Jadi mudah-mudahan datanya sudah bisa secara lengkap. Tentunya memang ini memerlukan cross check ya dengan data yang dikumpulkan daerah seperti tadi di Bali, di Jogja, di Jakarta. Nanti kami bisa cek per satuan pendidikan. Harapannya ini ada timbal balik ke depan. Makanya kami sedang menyusun selain web kesiapan belajar juga dashboard pemantauan vaksinasi. Nah, mungkin seperti itu konteks gambaran datanya. Mungkin saya sekarang akan sampaikan dashboard dimaksud. Dan informasi lain terkait dengan penanganan COVID di bidang pendidikan, Bapak Ibu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan masyarakat dapat melihat web bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Izin beralih screen. Ya, mungkin saya awali dengan ini, yang kesiapan belajar ya. Kami mohon, mungkin ini kesempatannya sangat baik, kehadiran dari Dinas Pendidikan terutama, agar laporan dari sekolah itu dapat diupdate secara berkala di web kesiapan belajar,
untuk kesiapan belajar itu proses keterisiannya, mohon maaf, sudah mencapai sekitar 58% ya, 59% maaf, dan keterisian per jamnya bisa dilihat. Nah, dan ini yang tadi disampaikan Mas Menteri, kita dari pusat berdasarkan SKB 4 Menteri hanya cukup checklist daftar periksa yang perlu dipenuhi minimal gitu. Nah, di beberapa daerah memang itu menjabarkan lebih detail lagi ke komponen-komponen prokes yang lebih detail itu silakan. Nah, kemudian proses pembelajaran yang kami tampilkan kenapa ada tadi 40% yang sudah tatap muka itu memang berdasarkan laporan dari satuan pendidikan. Nah, jadi agar data kita juga lebih valid, Bapak Ibu bisa secara terus-menerus mengupdate, misalkan PPKM level 4-nya berubah gitu ke level 3, dan sudah ada simulasi, persiapan, segala macam untuk bisa tatap muka terbatas, mohon agar dapat mengisi kuesioner yang kami sediakan dan mengubah dari misalnya tadinya PJJ menjadi PTM terbatas. Di situ juga sudah ada isian kurikulum yang digunakan, sehingga kita tahu sekolah mana yang menggunakan kurikulum darurat nasional ataupun kurikulum mandiri. Jadi itu satu terkait dengan PTM terbatas. Nah, yang kedua terkait dengan dashboard vaksinasi PTK, ini memang masih kami develop untuk bisa terintegrasi. Inilah hasil pemadanan antara NIK yang didapodik dengan saat ini baru yang didapodik ya, dari MIS Kemenag kami sedang proses dari 4.152.883 misalkan jumlah PTK yang aktif ya, yang aktif didapodik. Jadi sudah vaksin 2, 36,6%. Itu total yang 2 dosis yang sudah diterima. Yang baru hanya 1 dosis, itu sekitar 23,29%. Ini kalau dijumlahkan kan baru sekitar 59 ya, dan 60. Nah, kemudian belum masuk data-data dari Kemenag, kemudian juga ada dari Dikti, itu kami secara terpisah. Nah, prosesnya itu nanti apabila NIK ditemukan, artinya belum masuk data vaksinasi di pencatatan KPCPEN, ada juga proses yang masih terus-menerus dipadankan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat, kami akan rilis lebih lanjut mungkin berdasar dengan surat nanti ke Dinas Pendidikan, agar bisa memantau per bulan, per harian, berapa cakupan vaksinasi untuk PTK, termasuk untuk dosis 1, dosis 2, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa melihat berdasarkan jenjang satuan pendidikan ya, SD, SMP, SMA, SMK, nanti mungkin ini belum terintegrasi dengan yang madrasah, Kemenag, dengan yang Dikti juga ada di menu satu lagi. Dan per wilayah juga, ya ini yang sudah baru dosis 1, yang sudah 2 dosis, dan yang masih proses pemadanan. Jadi data-data tersebut memang kami kumpulkan valid berdasarkan hasil NIK gitu ya. Jadi harapannya data ini juga dapat input balik dari teman-teman Dinas Pendidikan, terutama mungkin satuan pendidikan di satuan pendidikan tidak hanya yang tercatat di Dapodik, tapi juga ada yang tidak tercatat gitu, yang setiap hari ada di sekolah, itu termasuk warga satuan pendidikan. Nah, itu saja mungkin kami berharap dengan adanya rakor ini dapat benar-benar memberikan dorongan ya untuk percepatan penuntasan COVID-19, dan data-data yang kami sajikan di dashboard dapat menjadi umpan balik dan menjadi acuan juga bagi teman-teman di daerah untuk bisa bergerak gitu. Mungkin sekolah mana yang masih belum menyisir wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang masih belum cakupan vaksinasinya belum memenuhi target. Itu mungkin Bapak Ibu peserta rakor yang kami banggakan, kami hormati, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jam-Jam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi pemaparan, tibalah kita di penghujung acara Rapat Koordinasi Penuntasan Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan secara virtual. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, khususnya Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi. Akhir kata, saya Dea Maratna mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mohon undur diri.
Pergi ke Maluku tidak lupa makan ketan. Bapak dan Ibu jangan lupa jaga kesehatan. Danau Toba hanya ada di Medan. Bersama bangun bangsa demi masa depan. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.